Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima, mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM membahas tentang perangkat organisasi, konsep manajemen, fungsi dan tujuan di koperasi konvensional dan koperasi syariah. Di perangkat dan kelengkapan organisasi koperasi syariah biasanya seperti ini. Jadi yang tertinggi ini adalah rapat anggota, kemudian rapat anggota menentukan pengawasnya siapa, pengurusnya, dan dewan pengawas syariahnya siapa. Tentu berbeda pengawas sehari-hari dengan dewan pengawas syariah. Kemudian di alat kelengkapan organisasinya ada manajer, ada membawahi kabak, kepala bagian mal, kemudian kepala bagian keuangan, dan kepala bagian USPPS. Ini biasanya terkait dengan simpan pinjam dan pembiayaan. Untuk bagian mal biasanya mengurus tentang pengelolaan siswa. Kemudian di bawah sendiri anggota koperasinya merupakan UMKM syariah. Kemudian di perangkat organisasi koperasi konvensional sendiri tentu tetap sama, tertinggi adalah rapat anggota, di mana rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, dihadiri oleh anggota, semua anggota yang pelaksanaannya sudah diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kemudian rapat anggota ini menetapkan banyak hal. Yang pertama anggaran dasar, yang kedua kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, kemudian pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, kemudian rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Ini yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Kemudian pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Kemudian penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Ini jika misalnya ada penggabungan koperasi atau koperasinya yang sudah tidak berjalan, maka bisa dibubarkan. Kemudian keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Sementara untuk hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Jadi bisa diatur lebih lanjut di anggaran dasar. Kemudian rapat anggota biasanya dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Selanjutnya rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Kemudian selain rapat anggota koperasi dapat melakukan
Rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Misalnya ketua koperasinya meninggal, maka perlu diadakan rapat anggota luar biasa untuk mencari penggantinya. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan rapat anggota biasanya. Di pengurus sendiri, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Jadi misalkan ada 50 anggota koperasi, kemudian pengurusnya membutuhkan 5 orang, maka dilakukan pemilihan pengurus 5 orang yang layak untuk menjadi pengurus koperasi. Kemudian pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Kemudian untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Kemudian masa jabatan pengurus biasanya paling lama 5 tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggota anggaran dasar. Tugas pengurus ada 6. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, kemudian mengajukan rancangan rencana kerja. Ini yang dilakukan biasanya di awal setelah penentuan pengurusnya selesai. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, kemudian menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, kemudian memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Wewenangnya pengurus ada beberapa, misalkan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Ini jika terjadi kasus, apakah penyalahgunaan atau kehilangan atau dan lain-lain. Yang kemudian wewenang selanjutnya memutuskan penerimaan, penolakan, pemberhentian anggota, kemudian melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan. Untuk pengawas biasanya dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Jadi di dalam rapat anggota tadi memilih pengurus dan memilih pengawasnya. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan dianggap oleh sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar, misalkan minimal telah menjadi anggota berapa tahun, minimal telah menjadi pengurus koperasi berapa tahun. Kemudian tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Kemudian wewenangnya ada 2, meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan yang kedua mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga sehingga hasil pengawasannya ini khusus dilaporkan pada rapat anggota. Kemudian manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dengan mengerahkan
segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan dalam mengembangkan koperasi untuk mencapai tujuan-tujuan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk fungsi manajemen koperasi sendiri hampir mirip dengan fungsi manajemen biasanya, ada mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengendalian semua diatur oleh manajernya dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian sudah selesai untuk pertemuan kelima ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.